Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi sehat, diberi semangat sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tetap semangat anak-anakku. Hari ini kita akan praktek yang namanya animasi pop-up atau pop-up animation. Langsung saja ya. Yang pertama buka After Effects-nya, kemudian biasa New Composition. Kemudian ya, di sini menampilkan dialog New Composition, silahkan ditulis di sini animasi pop up. Oke. Kemudian background color-nya biar saja tetap hitam. Kemudian di sini dipilih HDV, HDTV 25 pixel, kemudian OK. Baik, kita sudah memiliki komposisi baru yaitu animasi pop-up. Langkah pertama adalah kita membuat layer new solid. Yang pertama kita akan membuat yaitu yang namanya layer alas ya, kita kasih nama alas di sini. Kemudian colornya kita pakai hijau. Oke, di sini. Oke. Ya. Kita sudah memiliki layer alas. Nanti kita gunakan untuk apa namanya menempatkan pohon di sini nanti. Kemudian yang berikutnya saya buat layer lagi, layer new solid. Kemudian saya di sini saya buat layer langit. Warnanya langit adalah biru. Oke. Biru langit ini, Oke. Ya, kita sudah memiliki apa namanya layer biru. Kemudian layer langit ini kita tempatkan di bawahnya layer alas. Oke ya. Kemudian alas ya, layer alas ini akan saya buat 3 dimensi. Jadi nanti kita akan latihan membuat animasi 3 dimensi yaitu animasi pop-up. Caranya adalah pastikan anak-anakku milih layer alas. Kemudian kita beri 3D layer di sini, perhatikan. Kalau di sini tidak nampak, silakan diklik ini toggle switch ya. Kemudian alas, perhatikan di sini pilih 3D. Maka di sini ada apa namanya kursor 3D di sini. 3D itu ada sumbu X, ada sumbu X, sumbu Z sama sumbu Z. Ya, di sini X arah ke sana X, kemudian itu Z, kemudian ke sini adalah Z. Kemudian kita akan apa namanya menarik layer alas ini ke bawah sehingga membentuk suatu lantai. Caranya adalah pilih di sini, perhatikan. Kemudian di sini ada transform, ya. Maka di sini ada X rotation, perhatikan. X rotasinya di sini, X rotasinya saya pilih di sini 90 derajat, perhatikan. X rotation klik di sini adalah 90, enter. Maka ini saya tutup dulu biar jelas. Maka layer alas ini sudah menjadi 90 sehingga tidak tampak. Maka ini kita turunkan, perhatikan. Di sini sumbu Z, maka kita tarik ke bawah supaya ini jadi, pilih ini dulu ya. Sumbu Z kita tarik. Iya. Iya, maka sudah menjadi lantai. Perhatikan. Anda bisa mengadjust lagi, ini perhatikan, pilih di sini, pilih 25%, maka kita atur lagi di sini. Kemudian kita juga bisa memperlebar, agar nanti ketika di pop up nampak, perhatikan. Kita perlebar begini.
Ya, lantainya membentuk tiga dimensi. Kemudian kita naikkan lagi. Iya, kira-kira begini anakku. Oke, kita perbesar lagi menjadi 50%. Ya, jadi ini lantainya itu sedemikian rupa sudah tiga dimensi. Jika kurang lebar, bisa diatur lagi. Contoh, perhatikan di sini. Ini kita atur biar areanya lebih lebar. Ya, kira-kira demikian. Kemudian langkah selanjutnya anakku, kita akan membuat pohon. Kita akan membuat pohon di sini. Ya, kita akan membuat pohon di alas ini. Langkah pertama adalah klik layer, kemudian new solid, kemudian kita kasih nama pohon. Oke, pohon. Kemudian pohon biasanya warnanya adalah hijau. Oke, saya kasih hijau tapi hijau yang lebih tua ya. Oke, siap. Ya, kita sudah memiliki layar pohon. Langkah selanjutnya adalah kita buat pohonnya, pohon cemara. Maka di sini perhatikan saya pilih yang namanya pen tool. Saya pilih pen tool. Kemudian digambar di sini perhatikan pohon cemara, pohon cemara. Klik di sini, klik di sini, kemudian di sini, oke. Ya, ya, sudah menjadi pohon. Kemudian agar pohonnya lebih indah, perhatikan di sini saya tambah vertex atau titik. Caranya adalah di sini ada pen tool, kemudian perhatikan di sini, klik di sini agar ada pilihan vertex tool. Oke, saya tambah di sini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian kita lakukan pengaturan vertex ini lagi, pilih di sini jangan lupa. Kemudian perhatikan. Sip. Ini juga saya tarik di sini. Iya, pohon cemara. Oke. Kemudian oke, perhatikan ini juga dirapikan anak-anak. Oke, siap. Agar pohonnya lebih indah. Kira-kira begini ya anak-anakku ya. Kemudian jangan lupa pilih selection tool, kemudian vertexnya dihilangkan dengan klik di sini, perhatikan ya. Kita sudah memiliki satu pohon. Jangan lupa perhatikan anak-anakku, di sini ada anchor point. Anchor point-nya kita pindahkan di bawah. Jadi ketika nanti diputar, itu titiknya menjadi di sini. Perhatikan di sini. Caranya adalah kita pilih ini, pen behind tool, klik, kemudian anchor point-nya bisa digeser, kita pindahkan di sini. Jelas ya anak-anakku ya? Jelas. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menjadikan pohon ini adalah tiga dimensi. Caranya sama, ini perhatikan, pilih pohon dulu, kemudian di sini klik 3D, ya, maka di sini ada kursornya berubah menjadi di 3D, maka kita geser-geser pohon ini, perhatikan, di sini kita geser, caranya adalah jangan lupa pilih di sini. Kalau kita geser di sumbu Z, perhatikan, klik tahan, kemudian geser ke atas, maka pohon ini akan naik. Perhatikan. Kalau kita benamkan, maka juga akan tenggelam. Perhatikan. Oke, oke, oke. Nah, kemudian kalau kita geser di sumbu X, perhatikan di sini, ya, maka kita akan. Kalau kita geser sumbu Z, apa yang terjadi? Perhatikan. Ya, sumbu Z. Oke ya, perhatikan. Baik, kita akan menggeser pohon ini berputar biar kelihatan 3D-nya, berputar terhadap sumbu
Z, ya, berputar terhadap sumbu Z. Maka perhatikan di sini, kita klik rotation, kemudian arahkan kursor ke sumbu Z, kemudian sambil kita putar, perhatikan. Oke, kalau kita putar sumbu X, perhatikan. Ya, oke, sorry. Pilih pohon lagi, perhatikan. Kita putar sumbu X. Oh, sorry, sorry. Oke, jangan lupa pilih pohonnya lagi. Kemudian kita putar sumbu X. Oke. Nah, kalau kita putar sumbu Z, apa yang terjadi? Oh, oke. Oke ya, kita putar di sumbu Z. Ya, kita arahkan. Siap. Oke ya, anak-anakku ya. Baik. Kemudian kita akan menduplikat. Kita akan menduplikat pohon ini, ya. Pohon ini kita akan menduplikatnya menjadi dua. Langkahnya adalah pilih layer pohon, kemudian Ctrl D. Maka di sini ada pohon. Maka oke, pohon yang ini saya beri nama, saya tekan Enter. Kemudian saya beri nama pohon kanan. Kemudian yang sini saya beri nama, tekan Enter. Kemudian pohon kiri. Kita sudah memiliki pohon kanan dan pohon kiri. Kemudian yang kanan saya pindah, perhatikan. Saya pindah. Oke, siap. Oke, yang kanan saya pindah ke sini, perhatikan. Pohon kanan. Oke, oke. Kemudian saya atur coba. Kita kecilkan dulu. Oke. Oke, oke, kira-kira demikian. Kemudian kita geser ke sinilah. Kita geser. Oke, kira-kira demikian. Baik anak-anakku, kita sudah memiliki apa namanya pohon ya. Kita sudah memiliki pohon. Langkah selanjutnya kita akan membuat rumput ya. Kita akan membuat rumput anak-anakku. Caranya adalah kita buat layer lagi, kemudian new solid ya, kemudian kita kasih rumput. Rumput warnanya hijau, oke, langsung saja. Kemudian kita akan menggambar rumput di sini. Caranya sama menggunakan vertex. Jangan lupa ini adalah add vertex, maka kalian klik lagi di sini pen tool. Ya, pilih pen tool. Jangan add vertex. Pilih pen tool, kemudian kita akan membuat rumput di sini, perhatikan. Klik. Kemudian di sini siap. Oke. Cepat saja ya. Oke, nah, bebas. Oke. Ya, siap. Kita sudah memiliki rumput seperti ini, perhatikan rumput. Oke, kemudian vertex-nya saya hilangkan. Klik di sini rumput, oke. Oke, silakan bisa diperbesar. Kemudian sama rumput, jangan lupa di sini anchor point-nya kita pindah. Pilih pen behind tool, anchor point-nya saya pindah di bawah sini. Jangan lupa memberikan efek 3D di rumput. Perhatikan di sini efek 3D rumput. Oke. Kemudian kita geser rumput ini di belakang dari pohon. Di sinilah kira-kira. Maka perhatikan di sini.
Maka saya pilih di sini untuk menggeser ya pada sumbu Z. Perhatikan, sumbu Z, klik tahan pegang, kemudian geser rumput ke bawah. Karena ini 3 dimensi ya. Karena ini 3 dimensi, kita geser terus. Oke, lagi maka menjauh. Ya, kira-kira di sini. Kemudian kita kita geser ke sini. Perhatikan. Iya, oke, rumputnya sudah di belakang. Langkah selanjutnya adalah kita tetap di rumput, dipilih rumput, kemudian kita akan menduplikasi. Nanti kita kopikan di sini. Perhatikan, Ctrl D. Ya, maka kita kasih nama di sini ada rumput. Perhatikan di sini Enter. Saya kasih nama rumput kanan. Kemudian yang di sini adalah rumput Enter, rumput kiri. Kita sudah memiliki rumput kanan dan rumput kiri. Pilih rumput yang kanan, kita geser ke kanan. Perhatikan, sip. Kemudian yang sini kita geser lagi juga ke sini. Karena ini 3D, nanti kita akan menganimasikan. Perhatikan. Ya, sip. Kita geser lagi. Oke. Oke. Kalau nggak sesuai kita undo saja biar kembali ya. Oke, siap. Baik anak-anakku, kita sudah memiliki rumput. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat gunung di belakang sini. Perhatikan. Baik, langkahnya adalah sama. Klik layer, kemudian new solid. Ya, ini kita ganti nama gunung. Gunung warnanya apa? Gunung warnanya biru, biru tua. Ya, maka saya pilih di sini. Perhatikan gunung. Ya, kira-kira warna inilah. Pilih di sini, kemudian oke. Ya, kita sudah memiliki layer gunung. Langkah selanjutnya adalah kita buat gunungnya. Pilih pen tool, kemudian kita klik di sini, kemudian klik di sini tahan agar gunungnya lengkung. Oke, ya, oke. Kemudian klik di sini, klik di sini, klik di sini tahan agar lengkung. Klik di sini, kemudian kita sambungkan. Ya, kita sudah memiliki gunung. Agar gunungnya tidak solid seperti ini, oke, maka kita kasih efek di sini adalah efek gradasi. Ya, ketikkan RAM, perhatikan, pilih di sini RAM, kemudian geser ke arah gunung. Ya, perhatikan. Maka perhatikan di sini. Di sini ada start color warna atas di sini, maka yang atas kita kasih putih, kemudian yang end colornya kita kasih hitam. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian oke, kita pastikan tengah-tengah gunung ada di sini, maka perhatikan di sini start RAM-nya saya pindah di sini, kemudian end RAM-nya klik di sini, saya geser di kan, maka kita tarik di sini, perhatikan. Oke. Ya, ya. Oke. Silahkan disesuaikan ya. Silahkan disesuaikan. Kemudian agar gunung ini bawahnya gradien atau tidak seperti ini, maka saya tambahkan di sini suatu shape rectangle, saya potong di sini, perhatikan ya. Kemudian kita lihat pada shape layer ini, perhatikan di sini. Oke, pada layer gunung. Oke, pada layer gunung di sini ada emas.
Oh, perhatikan, maaf. Ini tadi ada kesalahan. Saya undo aja ya. Edit undo. Oke. Oke. Masih pada layer gunung. Kemudian saya buat rectangle di sini. Ya, maka di sini ada mask 2. Perhatikan. Pada mask 2, pada pilihan add, silahkan di subtract atau dikurangi. Ya, maka layer gunung akan dikurangi terhadap rectangle masking tadi. Kemudian agar di sini apa namanya warnanya menjadi gradasi, maka perhatikan di sini saya pilih ya pada mask feedernya silakan diatur. Ya, perhatikan ya mask feedernya kira-kira demikian. Ada perubahan ya anak-anakku. Kemudian silahkan vertexnya dihilangkan, klik di sini. Maka kita sudah memiliki gunung. Pilih layer gunung, kemudian diberi efek 3 dimensi, pilih di sini, oke, 3 dimensi. Kemudian jangan lupa saya edit undo lagi. Anchor point-nya dipindah dulu. Ini anchor point-nya posisi di sini. Kita mungkin anchor point-nya di tengah-tengah gunung ini. Maka pilih pen behind tool, kemudian anchor point-nya pindah di sini. Kemudian gunung dikasih efek 3 dimensi. Kita akan menggeser gunung ini di bawah rumput, ya. Maka jangan lupa pilih selection tool. Di sini ada XZZ. Pilih Z, ya, pilih Z, kemudian geser. Gunung kita geser ke bawah. Oke, kita geser lagi. Oke, kita geser lagi sampai di bawah rumput. Kemudian kita perbesar gunungnya, perhatikan. Ya. Kemudian kita geser ke arah sumbu X. Kita geser ke arah sumbu X. Oke, sorry. Oke, kita geser ke arah sumbu X. Ya, kita sudah memiliki satu gunung. Kita akan menduplikasi gunung ini menjadi 2. Tetap pilih gunung, kemudian Ctrl D, ya, seperti tadi kita kasih nama di sini. Di sini adalah gunung kanan, yang di sini adalah gunung kiri. Oke, baik. Kemudian yang kiri, pilih kiri, kemudian kita geser ke arah kiri. Ya, jangan lupa selection tool, pilih di sini sumbu X, ya. Sumbu X sambil nekan shift, ya, biar nggak lari-lari. Oke, lepas, kemudian kita besarkan gunungnya. Jadi ada 2 gunung anak-anakku, gunung yang besar dan gunung yang kecil. Ya, oke. Silahkan nanti dibuat dulu gunungnya Pak Sugeng kumpul di atas ini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat awan. Jadi di atas gunung ini ada awan ya. Caranya adalah kita buat layer lagi, perhatikan di sini layer new, kemudian pilih solid. Oke, kita kasih nama awan. Awan warnanya putih ya, pilih putih, oke. Oke, ya, maka kita sudah membuat layer awan. Kemudian pilih di sini shape. Ya, awan biasanya adalah memakai elip atau bundaran. Klik elip, kemudian silahkan menggambar di sini. Awan, kumpulan awan. Iya, oke. Ya, ya, kita sudah memiliki awan seperti ini. Vertexnya silahkan hilangkan dengan klik toggle mask di sini. Ya, perhatikan. Selection tool lagi, pilih awan. Anda bisa mengatur apa namanya besar kecilnya, tinggal geser saja. Oke, ya, oke, sip seperti ini. Oke,
Ya, sambil menekan shift agar sama. Oke, lepas. Baik. Kemudian awan ini kita geser dulu awan posisinya di mana. Contoh di sini. Jangan lupa kita tetap memberikan awan ini adalah efek 3 dimensi. Tapi jangan lupa anchor point-nya dibuat di tengah. Saya undo lagi, pilih selection tool, kemudian pen behind tool, kemudian anchor point silakan dipindah di tengah. Nanti begitu dirotasi adalah seimbang. Kemudian kita beri efek 3 dimensi, kemudian kita gandakan, Ctrl D. Kita memiliki, ini kita ganti awan kiri, kemudian yang atas di sini adalah awan kanan. Ya, kemudian pilih awan yang kiri, kemudian kita geser ke arah kiri. Perhatikan selection tool, kemudian di sini klik sumbu X, tekan shift, geser. Iya, oke, siap. Kemudian kita geser ke bawah ya untuk yang awan ini. Atau biarkan di sini saja lah. Ada awan yang di depan gunung dan ada awan yang di depan gunung gitu. Kita geser sedikit, kita tidak menutupi pohon. Kira-kira demikian anak-anakku. Kira-kira nanti perspektifnya adalah begini. Nanti kita akan membuat suatu animasi, tetapi kalian fokus dulu dengan gambar ini dulu ya. Agar memiliki gambar seperti ini, fokus nanti disimpan dulu, file save. Maka akan disimpan di project. Contoh di sini projectnya saya kasih pop up animasi. Oke, save. Nanti ilustrasinya itu demikian. Pak Sugeng akan menambahkan di sini adalah layer new, kemudian akan menambahkan kamera, ya. Oke, ya kamera ada di layer paling atas. Ilustrasinya nanti Pak Sugeng akan menganimasikan seperti ini. Saya klik kamera, kemudian di sini ada transform, kemudian ada orientation, ya. Perhatikan ini. Saya orientasinya di sini, klik di tengah, kemudian perhatikan. Nanti saya akan menganimasikan seolah-olah gambar ini itu bisa bergerak ke dimensi. Dari sini, perhatikan. Di sini, kemudian bergerak ke sini. Kira-kira begitu anak-anakku ya. Ada bayangan ya, nanti yang akan kita buat seperti itu. Ya, termasuk nanti pohonnya kita animasikan. Pohon seolah-olah tumbuh dari bawah ke atas, rumputnya juga, gunungnya juga, awannya juga. Kira-kira demikian ya. Fokus hari ini nanti silakan membuat gambar dulu. Nanti ada video kedua yang menjelaskan tentang animasi. Tetap semangat. Demikian video Pak Sugeng untuk yang tahap 1 terkait dengan animasi pop-up. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.